Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Yusida Imran MPD Kons. Perkenalkan, nama saya Ena Sawadina dan rekan saya bernama Budiana Fitriana dan Risa. Kami dari kelompok 4 Psikologi Belajar PAI akan membahas tentang konsep hereditas dan lingkungan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Latar belakang: masing-masing individu lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau pemindahan dari cairan-cairan germinal dari pihak orang tuanya. Di samping itu, individu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari lingkungan, baik lingkungan fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Setiap pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks merupakan hasil interaksi dari hereditas dan lingkungan. Agar kita mengerti dan mengontrol perkembangan tingkah laku manusia, kita hendaknya mengetahui hakikat dan peranan masing-masing. Dalam kurung, hereditas dan lingkungan. Rumusan masalah: 1. Pengertian hereditas dan lingkungan. 2. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap pertumbuhan. 3. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan. Pengertian hereditas dan lingkungan. Hereditas dapat diartikan sebagai pewarisan atau perpindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Menurut Witherington, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh. 1. Pengertian hereditas. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu. Hereditas pada individu merupakan bawaan sejak lahir atau spesifik genen. Bawaan atau warisan atau hereditas tersebut berasal dari kedua orang tuanya atau gen, dan tidak dapat direkayasa. Bawaan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua ibu bapak atau kakek nenek. Menurut Witherington, proses faktor keturunan ini bekerja melalui prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Prinsip stabilitas. Hereditas itu berproses dengan perantara sel-sel benih dan tidak melalui sel-sel somatik atau sel-sel badan. Artinya bahwa ciri-ciri yang dipelajari atau diperoleh oleh orang tua tidak akan ditentukan kepada anak. B. Prinsip konformitas. Proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis atau spesies generasi sebelumnya. Misalnya, manusia akan menurunkan sifat-sifat manusia kepada anaknya. C. Prinsip variasi. Karena jumlah gen-gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak pula. Dengan demikian, untuk setiap proses penurunan sifat akan terjadi penurunan yang beraneka atau bervariasi antara kakak dan adik, mungkin akan berlainan sifatnya. D. Prinsip regresi filial. Penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata, artinya bahwa anak orang tua yang sangat cerdas biasanya condong untuk menjadi anak yang kurang cerdas daripada orang yang tuanya, dan sebaliknya. 2. Pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan menurut psikologi ialah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku, atau perkembangannya. Lingkungan itu wujudnya dapat berupa benda-benda atau objek-objek alam, orang-orang, dan karyanya serta berupa fakta-fakta objektif yang terdapat dalam diri individu seperti kondisi organ, perubahan-perubahan organ, dan lain-lain. A. Keluarga. Di dalam keluarga, di mana akan diasuh dan dibesarkan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, terutama keadaan ekonomi rumah tangga, serta tingkat kemampuan orang tua besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak. Sementara tingkat pendidikan orang tua besar pengaruhnya terhadap perkembangan rohaniah anak, terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya. B. Sekolah.
Sekolah merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Anak yang tidak pernah sekolah akan ketinggalan dalam berbagai hal. C. Masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak. Mereka juga termasuk teman-teman anak tetapi di luar sekolah. Di samping itu, kondisi orang di desa atau di kota tempat ia tinggal juga turut mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap pertumbuhan. Satu penemuan dari Gregor Mendel tahun 1867. Setiap hasil pengamatan oleh Mendel dianalisis dengan menghasilkan kesimpulan yang terkenal dengan sebutan hukum Mendel. Hukum Mendel ini dilaporkan dalam sebuah paper pada tahun 1865 yang kemudian diterbitkan tahun 1866. Hukum Mendel terdiri atas 3 item, masing-masing berbunyi sebagai berikut. A. Sifat-sifat warisan atau turunan dihasilkan oleh apa yang disebut Mendel elemen atau faktor yang diteruskan dengan tidak berubah dari generasi yang satu ke generasi lainnya. B. Dalam masing-masing individu, elemen-elemen atau faktor-faktor itu berbentuk pasangan-pasangan, di mana dalam satu pasangan dua elemennya mempunyai pengaruh yang berbeda. Salah satu elemen mendominasi elemen lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa elemen yang satu adalah dominan dan elemen yang lain resesif. C. Ketika benih-benih terbentuk di dalam individu, para anggota masing-masing pasangan elemen memisahkan diri dari pasangan-pasangan lainnya, sehingga membentuk pasangan baru di mana satu dari dua elemen yang berpasangan berasal dari masing-masing induk atau orang tuanya, dan ini diturunkan kepada keturunan atau anak cucunya. Proses penemuan T.H. Morgan pada tahun 1907. Setiap kromosom organisme mengandung banyak gen. 2 gen atau lebih yang terdapat pada satu kromosom disebut tertaut gen atau gen linked. Peristiwa terbentuknya gen tertaut ini disebut tautan atau pautan. Gen-gen yang tertaut tersebut mempunyai 2 sifat beda dan terletak pada kromosom yang sama. Selain itu, gen-gen ini tidak dapat memisahkan diri secara bebas, terutama pada gen-gen yang letaknya berdekatan. Mereka cenderung memisah secara bersama-sama. Yang ketiga, proses hereditas dalam pertumbuhan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari proses hereditas adalah sebagai berikut. Yang A, sifat-sifat pribadi manusia pada umumnya bergantung pada pengaruh kombinasi-kombinasi genes. Yang B, sel-sel benih dari masing-masing orang tua, mau itu ayah ataupun ibu, berisikan bermacam-macam kombinasi genes sebagai akibat dari adanya pembiakan sel-sel. Yang C, sel-sel dari ayah dan dari ibu bertemu dan berinteraksi menghasilkan organisme baru yang membentuk berbagai macam kombinasi genes pada anak keturunannya. 4. Pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan. Tingkah laku manusia dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, insting atau aktivitas yang hanya menuruti kodrat dan tidak melalui belajar. Yang kedua atau B, habits atau kebiasaan yang dihasilkan dari latihan atau aktivitas yang berulang-ulang. Yang ketiga, native behavior atau tingkah laku pembawaan mengikuti mekanisme hereditas. Dan D, acquired behavior atau tingkah laku yang didapatkan sebagai hasil belajar. Pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan. A. Pewaris sifat jenius. Pewaris sifat jenius menurut Francis Galton adalah merupakan pewarisan dari hereditas. Hal ini dia peroleh dari hasil penelitian yang dilakukannya terhadap beberapa keluarga. Para psikolog pun akhirnya tidak setuju. Menurut mereka, Galton lalai dalam melakukan penelitian. Psikolog itu adalah A. de Candolle. Dia berpendapat bahwa yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan, bukan hereditas. Hal ini didukung oleh Henry H. Gondard pada tahun 1912 yang telah membuktikan pendapat dari Candolle.
B. Penelitian yang tentang pertumbuhan anak kembar. Ada 2 macam anak kembar masing-masing, yaitu yang satu, fraternal twins, yaitu saudara kembar yang tumbuh dari sel-sel telur yang berbeda dan dikatakan kembar. Zigot yang dipahami sebagai 2 telur yang dibuahi terpisah. Yang B, identical twins, yaitu saudara kembar tumbuh satu sel telur saja. Penelitian yang dilakukan terhadap anak kembar, hal ini telah dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Edward L. Thorndike. Kesimpulan, hereditas yaitu setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas yang tertentu. Hereditas pada individu merupakan bawaan sejak lahir atau spesifik gen. Bawaan atau warisan atau hereditas tersebut berasal dari 2 orang tua. Genes dan tidak dapat direkayasa. Pengertian lingkungan menurut psikologi ialah segala sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang bersifat mempengaruhi sikap, tingkah laku atau perkembangannya. Pengaruh hereditas terhadap pertumbuhan yaitu insting, habit, native behavior, dan acquired behavior. Lingkungan terhadap pertumbuhan anak kembar yaitu ada fraternal twins dan identical twins. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari proses hereditas adalah sifat-sifat pribadi manusia pada umumnya bergantung pada pengaruh kombinasi genes. Sel-sel benih dari masing-masing orang tua, mau itu ayah ataupun ibu, berisikan bermacam-macam kombinasi genes sebagai akibat dari adanya pembiakan sel-sel. Sel-sel dari ayah dan dari ibu bertemu dan berinteraksi menghasilkan organisme baru yang membentuk sebagai macam kombinasi genes pada anak keturunannya. Thank you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.